Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita, dan insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu risalah Syekhuna Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang berjudul Asyru Mujibat lin Najah, 10 kunci keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Dan ini pembahasan yang sangat penting karena semua kita pasti pengen selamat. Selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan, selamat dari fitnah, selamat dari kebinasaan. Demikian juga kita menginginkan keselamatan kelak di akhirat. Selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dulu para sahabat sangat memikirkan masalah ini dengan baik. Dikisahkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melewati sahabat Utsman bin Affan, kemudian mengucapkan salam kepada sahabat Utsman. Namun sahabat Utsman tidak menjawabnya. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa ya tadi saya lewat kepada Utsman, saya mengucapkan salam padanya, tapi dia nggak jawab salam saya. Kata Abu Bakar, ayo kita temui, kita tasabut kepadanya, tabayyun, kita tanyakan ada apa. Akhirnya mereka pun datang kepada sahabat Utsman. Kata Abu Bakar, wahai Utsman, kenapa tadi Abu Bakar melewatimu, mengucapkan salam padamu, namun kamu enggak menjawabnya? Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kapan Umar lewat? Kapan dia mengucapkan salam kepada saya? Saya enggak merasa. Ya, apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan sesuatu. Jadi orang kadang kalau sudah fokus pada sesuatu, dia nggak tahu kalau ada orang yang lewat, ada orang yang salam padanya. Saking fokusnya kepada sesuatu. Saya sedang memikirkan sesuatu yang saya sesali. Kenapa saya dulu nggak menanyakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tawaffallahu nabiyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amal. Ya, Rasulullah SAW wafat
padahal aku belum menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW, yaitu kunci keselamatan besok kelak di akhirat. Lalu kata sahabat Abu Bakar, aku telah menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Aku sudah pernah menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima ucapan yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, sayang dia menolaknya. Barang siapa yang menerimanya, maka itu adalah kunci keselamatan baginya. Kalimat apa yang ditawarkan kepada Abu Talib? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, di detik-detik kematiannya, Nabi SAW berusaha keras untuk mendakwainya, karena Abu Talib ini sangat sayang sama Nabi SAW, melindunginya, menjaganya. Maka beliau sangat berharap kalau Abu Talib masuk Islam, ya, sehingga dia mengatakan di detik-detik akhir kematiannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimah uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang bisa aku jadikan sebagai hujjah, alasan untuk membelamu, memberimu syafaat besok pada hari kiamat. Namun sayang, ya, Abu Talib tidak menerimanya. Lebih-lebih di sampingnya ada Abu Jahal. Yang menarik di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, lihat dan perhatikan bagaimana sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, mereka memikirkan tentang kunci keselamatan kelak di akhirat. Padahal kita tahu bersama bahwa Abu Bakar termasuk seorang yang dijamin masuk surga. Bahkan manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Demikian juga Utsman. Beliau adalah di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, menantu Rasulullah SAW. Namun beliau pun memikirkan akan hal ini. Ya, ini menunjukkan bahwa masalah kunci keselamatan adalah masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Masalah yang harus menjadi konsentrasi dan fokus utama kita dalam hidup ini. Karena kita semuanya pengen untuk selamat dunia akhirat. Bukankah kita setiap kali ketemu dengan saudara kita, kita dianjurkan untuk mengucapkan keselamatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ungkapan keselamatan untuk kalian. Salam itu adalah doa agar kita diberi apa? Keselamatan untuk kalian, rahmat Allah untuk kalian, keberkahan Allah untuk kalian. Jadi ada 3 doa. Yang pertama, didoakan supaya selamat, dan semua kita pengen selamat, ya. Saking pengennya selamat, orang Indonesia banyak sing jenenge selamat. Malah ono sing KTP ini selamat dunia akhirat. Nah, yang kedua, doa yang kedua adalah rahmat. Kita semuanya pengen untuk disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, keberkahan. Berkah itu artinya al-khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Makanya penting ya, saling mengucapkan salam itu karena doa kebaikan, ya, daripada klakson. Kalau ketemu biasanya cuma klakson toh. Nah, itu ya bukan doa. Tapi kalau kita mengucapkan salam, itu mengandung doa yang sangat kita butuhkan.
demikian juga pernah diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak bahwasanya sahabat Abdullah bin Rawaha pernah ketika berada di rumahnya beliau itu nangis, ya, sampai istrinya nanya, "Malladhi abka?" Wahai Abdullah bin Rawaha, wahai suamiku, apa yang membuat kamu menangis? Ya. Lalu apa jawaban Abdullah bin Rawaha? Dzakartu qaulallahi azza wa jalla. Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya summa nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Melewatinya di sini ada yang mengatakan melewati neraka dan ada yang mengatakan melewati jembatan Sirat. Tidak ada di antara kalian kecuali kelak akan melewatinya. Semua itu adalah ketetapan dari Rabb-Mu. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang zalim, maka kami akan biarkan, ya, jatuh di dalamnya. Kemudian kata Abdullah bin Rawaha, "Fala adri ananju minha amla." Kita nggak tahu kita termasuk yang selamat apa enggak. Akhirnya dipikirkan oleh Abdullah bin Rawaha, itu yang kemudian membuat dia menangis. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, karena lihat suaminya nangis, istrinya juga ikut nangis. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf sangat memikirkan hal ini, memikirkan tentang bagaimana caranya kelak nanti, ya, selamat, ya, karena kesuksesan yang sesungguhnya, kesuksesan yang hakiki, manakala kita bisa selamat dari neraka Allah dan manakala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dialah orang yang sukses. Dialah orang yang bahagia. Dialah orang yang selamat. Ya, juara yang sesungguhnya manakala dia bisa diselamatkan oleh Allah dari neraka. Maka mengajak manusia kepada keselamatan dunia akhirat ini adalah, ya, ajakan yang bagus, ya, pembahasan yang sangat bagus. Begitu juga ini adalah ajakan para nabi dan orang-orang saleh sebelum kita. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, kenapa aku mengajak kalian kepada kesuksesan tapi kalian malah mengajak aku kepada neraka? Ya, surat Ghafir ayat 41. Baik. Pada buku ini, Asrun Mujibat lin Najah, 10 kunci keselamatan, penulis yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah menjelaskan tentang 10, ya, kiat-kiat agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kita akan baca, ya, secara singkat poin-poin dari buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di dunia maupun di akhirat. Baik, yang pertama, al-mujibul awwal
Kunci yang pertama agar kita selamat dunia akhirat, tauhidullahi azza wa jal wa ihlasud dini lahu. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, ini kunci yang paling utama. Bahkan tidak ada keselamatan tanpa tauhid. Ya, sebagaimana tadi dalam hadis yang sudah kita sebutkan tentang kisah 3 sahabat, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya, di mana Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kunci keselamatan di akhirat. Lalu Nabi SAW menjawab, man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Siapa yang menerima kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, sayang dia menolaknya. Ya, siapa yang menerimanya, maka itu adalah kunci keselamatan baginya. Kalimat apa yang ditawarkan kepada Abu Talib? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Oleh karenanya tauhid ayyuhal ikhwah adalah kunci keselamatan bagi seorang hamba. Ya, kunci keselamatan bagi seorang hamba. Adapun orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan selamat di akhirat kelak. Justru dia akan menjadi orang-orang yang sengsara di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah di neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Ya, jadi kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, ya, hendaknya bagi kita untuk memperkuat tauhid, untuk selalu mengawal tauhid kita sampai ya menuju gerbang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengawal tauhid ini? Bagaimana kita menjaga tauhid ini? Ya, setidaknya ada 2 kiat penting supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah keistiqomahan kepada kita semuanya agar terus di atas tauhid hingga ajal menjemput kita. Yang pertama, ayyuhal ikhwah, adalah kita terus semangat menuntut ilmu tauhid. Ya, jangan pernah ada kata jemu, bosan belajar tauhid. Ya, pelajari tauhidullah, masalah-masalah iman, masalah-masalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, masalah tauhid, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Kitab-kitab para ulama dalam masalah ini banyak, alhamdulillah. Terus kita pelajari. Ya, sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin datang kepadamu. Apa makna al-yakin? Al-maut, dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir, seperti dikatakan oleh ya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ulama ahli tafsir sepakat bahwa makna al-yakin maksudnya adalah kematian. Maka kita terus belajar tentang tauhid, gak ada bosan-bosannya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW saja yang merupakan seorang nabi yang pakar dalam tauhid, ya, hidupnya diawali dengan tauhid, ditutup dengan tauhid, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkannya untuk mempelajari tauhid.
Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Itu yang diperintahkan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja diperintahkan, apalagi kita. Apalagi kaidah para ulama, al-khitabu lin-nabi khitabun li ummatihi illa bidalil. Perintah dan larangan Allah kepada nabinya ya berarti mencakup juga untuk umatnya, kecuali apabila ada dalil yang membedakannya. Jadi intinya mari kita terus bersemangat mempelajari tauhid, ya. Jangan pernah bosan, jemu untuk belajar tauhid, karena itu adalah penentu nasib kita. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka? Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, alias apa? Ya, tauhidnya terjaga, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah, tauhidnya ternoda, maka dia akan masuk neraka. Jadi tauhid ini sangat penting karena dia menentukan nasib kita di akhirat nanti. Yang kedua, ya, agar kita bisa mengawal tauhid ini sampai ya meninggal dunia, doa. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ya diberi keteguhan, ketegaran di atas tauhid, keistiqomahan di atas tauhid. Karena doa adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, bayangkan Nabi Ibrahim saja. Ya, kita tahu semuanya, bapaknya ahli tauhid. Ya, pakarnya ahli tauhid. Bahkan beliau mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu artinya derajat cinta yang paling tinggi. Makanya yang mendapatkan gelar ini hanya 2 orang saja, Nabi Ibrahim sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini derajat cinta yang paling tinggi. Sekalipun demikian, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak merasa aman, ya, tauhidnya dari kesyirikan. Bahkan beliau khawatir kalau tauhidnya tercemar, ternodai oleh kesyirikan. Makanya beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala, dari menyembah patung-patung yang itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam hal ini, ya, dulu pernah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, seorang ulama salaf yang dikenal dengan zuhudnya, kesolehannya. Beliau pernah mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim, ud'ullaha an yumitana ala tauhid. Wahai Ibrahim, ya, doakan kami agar kami diwafatkan di atas tauhid. Ya, jadi hendaknya bagi seorang hamba untuk, ya, setelah dia belajar tauhid, tidak jemu tentang tauhid, dia banyak berdoa. Karena yang membolak-balik hati kita adalah
Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang tadinya di atas tauhid kemudian berubah. Kita nggak boleh merasa aman. Ya, bahkan ada beberapa orang yang dahulunya ulama kemudian akhir kehidupannya adalah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebut misalkan Imran bin Hittan, dahulu seorang ulama Ahlus Sunnah, namun kemudian berubah menjadi seorang tokoh Khawarij. Dulu ada Abdullah Al-Qasimi, ya, seorang yang dikenal dengan kecerdasannya, pembelaannya kepada dakwah sunnah, ya, mengarang buku-buku yang sangat berkelas, bahkan dijuluki dengan Syekhul Islam di zamannya. Namun di akhirnya dia menjadi seorang ateis. Ya, seorang ateis. Maka seorang muslim hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak merasa aman. Tidak merasa aman. Ya, jangan udahlah, saya sejak kecil sudah Islam, sudah di atas tauhid. Tidak. Dia harus tetap khawatir. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hati hamba di atas ketaatan kepadamu. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa ini. Sering, sebagaimana disebutkan oleh istri beliau Ummu Salamah. Padahal beliau adalah seorang nabi. Lantas bagaimana dengan kita? Selanjutnya, al-mujibus sani, kunci yang kedua agar kita selamat di dunia dan di akhirat, ittiba'u sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya Nabi, petunjuk Nabi dalam beragama ini. Kita mengikuti beliau. Ya, kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, maka hendaknya bagi dia berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah nabinya, ya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau pernah mengatakan dengan memberikan perumpamaan yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu bagaikan kapalnya atau perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Jadi hendaknya bagi kita, kalau kita menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, hendaknya bagi kita untuk meneladani Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan bagi kita, uswah hasanah bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan bagi kalian, suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Ayat ini merupakan anjuran bagi kita untuk meneladani Nabi SAW, baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak, ya,
Makanya ini memotivasi kita semuanya untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW beribadah, bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Karena kita nggak mungkin meneladani Nabi kalau nggak mempelajari sunnah Nabi SAW. Salat misalkan, Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Nggak mungkin kita salat seperti salatnya Nabi kalau kita nggak belajar hadis-hadis Nabi tentang salat. Berarti mengikuti sunnah Nabi SAW mengharuskan kita untuk mempelajari sunnahnya. Benar kata Rabi'atul Ra'i, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah sarana menuju semua kebaikan. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, maka berarti kita harus mengilmui, mempelajari. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam siapa yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Takut kalau mereka ditimpa fitnah dan azab yang pedih. Tentang ayat ini saya teringat tentang sebuah kisah. Pernah ada seorang datang kepada Imam Malik rahimahullah bertanya, "Wahai Imam, dari mana saya berihram untuk umroh atau haji?" Yaitu berniat masuk dalam manasik umroh atau haji. Dari mana saya ihram? Kata Imam Malik, berihramlah dari Dzulhulaifah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah dikasih jawaban, orang tersebut ngeyel. Dia mengatakan, "Aku pengen ihram dari Masjid Nabawi." Apa kata Imam Malik? "La taf'al, inni akhafu alaika fitnah." Jangan lakukan itu. Jangan lakukan ihram dari Masjid Nabawi, tapi lakukanlah ihram dari Dzulhulaifah, atau orang Indonesia biasanya nyebut Bir Ali. Dilarang oleh Imam Malik, jangan dari Masjid Nabawi, tapi dari Dzulhulaifah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Aku khawatir engkau tertimpa fitnah." Orang tersebut ngeyel lagi, "Fitnah apa yang akan menimpa saya? Toh itu hanya beberapa meter saja." Jarak antara Dzulhulaifah dengan Masjid Nabawi itu tidak terlalu jauh, sekitar 1/4 jaman. Nggak terlalu jauh. Lalu Imam Malik mengatakan, "Fitnah apa yang lebih besar daripada kamu merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian beliau membacakan ayat tadi. Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau tertimpa fitnah dan azab yang pedih. Jadi siapa yang ingin keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya bagi dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat di akhirat yakni dari penyimpangan, dari kesesatan. Terlebih pada zaman kita sekarang begitu banyak beragam kelompok-kelompok, aliran-aliran sesat yang ditawarkan di hadapan kita. Kalau kita ingin selamat dari kesesatan, penyimpangan, pegang erat-erat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis perpecahan umat, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah,
kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan neraka kecuali satu. Apa itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku dan para sahabat. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda dalam hadis yang disebut dengan hadis perpisahan, mau'idhatul muwaddi', nasihat orang yang berpamitan. Karena memang Nabi menyampaikannya itu setelah Hajjatul Wada, dan Nabi setelah Hajjatul Wada itu nggak lama setelah itu meninggal dunia. Ya, sekitar 80 hari setelah Hajjatul Wada Nabi meninggal dunia. Nabi menyampaikan suatu pesan yang membuat para sahabat meneteskan air mata, ya, yang membuat para sahabat berguncang hati mereka. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ausina, berikanlah wasiat kepada kami wahai Rasulullah." Ka'annaha mau'idhatul muwaddi', karena ini seakan-akan mau'idah orang yang berpamitan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada para pemimpin, sekalipun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya, budak. Ya, budak itu nggak boleh jadi pemimpin, tapi kalau sudah terangkat jadi pemimpin, taati demi menjaga stabilitas keamanan negara. Lalu kata beliau, فَمَنْ يَئِسْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Kata Nabi SAW, siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Dan itu terbukti. Setelah meninggalnya Nabi, banyak sekali apa? Perpecahan, perselisihan, peperangan bahkan. Sampai sekarang ini, ya, kita dapati banyak sekali perselisihan, perpecahan. Terus apa saran Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Lalu tidak cukup sampai di situ, Nabi berpesan, adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Gigi geraham ini gigi paling belakang. Ya, apa maksudnya? Kita suruh gigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Maksudnya adalah kita kalau berpegang teguh dengan sunnah Nabi, suruh yang kuat. Sebagaimana orang kalau gigit dengan gigi geraham itu apa? Kuat. Coba kalau sampean gigit tapi pakai gigi depan, ya, tarik ini copot, ya kan? Tapi kalau pakai gigi belakang itu kuat. Ya, begitu juga ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW harus kuat. Jangan lembek, ya, jangan lemah. Kenapa? Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi biasanya akan mendapatkan ujian, cobaan, tantangan. Ya, diomongin orang macam-macam, ya, radikal, aliran nyeleneh, ya, ketinggalan zaman, ya, Wahabi, ya, semacam-macam, ya, mbek, ada banjiran, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita harus kuat. Nabi bersabda, al-mutamassiku bisunnati yauma idzin kal qabidi 'alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, ya, dia memegang bara api. Orang yang memegang bara api kan panas, tapi dia harus kuat. Ya. Nah, ini kalau kita menginginkan keselamatan di dunia dari penyimpangan, dari kesesatan, dari kebid'ahan. Demikian juga kalau kita ingin selamat nanti di akhirat. Ya, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dia akan selamat. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi, berbuat bid'ah, ya, maka
dia tidak selamat di akhirat. Bahkan dia akan diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki apa? Telaga. Bahkan telaga Nabi itu telaga yang paling besar, paling banyak ya yang minum. Ya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang mendekati telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka diusir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membela mereka. Ummati, ummati, ya Allah, mereka itu adalah apa? Umatku. Biarkan mereka apa? Ya, mendekati telagaku. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan ya dari perbuatan bid'ah setelahmu. Ya. Jadi perbuatan bid'ah menjadikan mereka kemudian diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau kita ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, pegang erat-erat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan jauhi perkara-perkara bid'ah dalam agama, dan mengetahui dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ayyuhal ihwa, tidak terwujudkan kecuali dengan dua hal. Yang pertama tadi, yaitu apa? Kita menuntut ilmu. Ya, kita mengilmui sunnah-sunnah Nabi SAW, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua adalah mendahulukan sunnah Nabi dari hawa nafsu kita, budaya, ya, atau orang sekarang bilang kearifan lokal. Ya. Kita harus mendahulukan sunnah Nabi SAW dari siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Yani jangan dahulukan hawa nafsu, jangan dahulukan adat istiadat daripada sunnah Nabi SAW. Ya, orang sekarang banyak yang mendahulukan adat daripada sunnah. Harusnya kita mendahulukan, menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW, ucapan Nabi daripada ucapan siapapun. Ya, itulah bukti kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semampu mungkin kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kata Sufyan Ats-Tsauri, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah, maka lakukanlah. Maksudnya, dalam hal sekecil apapun, kalau kamu bisa sesuai dengan sunnah Nabi SAW, lakukanlah. Ya, dalam hal sekecil apapun, selagi kita bisa, ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka lakukanlah. Ya, ini anjuran bagi kita semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, dan ini penting ayyuhal ikhwah, terutama pada zaman kita sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, kalau kita pengen selamat, ya, pegang erat-erat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang banyak pemikiran-pemikiran, ya, yang ditawarkan di persimpangan jalan, sehingga kadang orang bingung, ya, melok sing endi, kabeh ngaku bener, gitu kan? Semuanya ngaku bener, semuanya ngaku Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka mari kita pegang erat-erat sunnah Nabi. Ya. Yang ketiga, al-mujibus salis, kunci yang ketiga dari kunci keselamatan di dunia dan di akhirat, khasyatullahi wa taqwahu.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun." Surat An-Nur ayat 52. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini tadi yang sudah kita bahas, taat kepada Allah dengan tauhid, taat kepada Rasul, poin yang kedua, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yakhshallaha, dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqhi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ketiga yang sedang kita bahas sekarang ini. Faulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang sukses, merekalah orang-orang yang selamat. Ya, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Kuncinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, hal yang paling penting agar kita selamat di dunia dan di akhirat adalah pertama, khasyatullah jalla wa'ala, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimanapun kita berada, kapanpun, kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin melakukan dosa, maksiat, kita teringat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu mengerem diri kita dari keinginan untuk melakukan dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 57, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman mereka itu min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga, ya, takut sehingga enggak jadi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mensifati dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu, ya, adalah apabila disebut Allah Subhanahu wa taala hati mereka bergetar. Jadi orang-orang yang beriman takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Lebih-lebih pada zaman kita sekarang, godaan-godaan untuk melakukan maksiat begitu terbuka lebar. Kalau kita tidak menanamkan pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan gampang terjerumus di dalam dosa. Pak, sekarang, ya, HP dengan segala isinya, aplikasinya, ini sangat menggoda kita untuk melakukan apa? Maksiat. Kadang orang di kamar sendirian kayaknya nggak, ya, orang mungkin lihatnya nggak melakukan dosa, tapi siapa yang tahu? Dengan adanya HP ini dipermudah bagi kita untuk melakukan apa? Maksiat. Kalau kita nggak punya benteng, ya, khasyatullah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi kita terjerat dalam jerat-jerat apa? Setan. Ya, ingat bahwa ketika kita dimudahkan untuk melakukan maksiat, itu bukan berarti Allah mengizinkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, menguji keimanan kita. Apakah kita takut kepada Allah ataukah takut hanya kepada manusia saja? Kata Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman,
Allah akan menguji kalian dengan binatang buruan. Dulu Nabi sama para sahabat itu kalau belum ihram itu nyari buruan itu susah, gak nongol-nongol binatangnya. Tapi begitu sudah ihram, dan kita tahu orang kalau sudah ihram salah satu larangannya adalah berburu, itu malah nongol semuanya hewan-hewannya, sampai tanaluhu aidikum waryamahukum, bisa dipegang sama tangan, gampang banget. Tadi pas boleh nggak keluar, pas dilarang malah digampangkan. Apa kata Allah? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut sama Allah SWT. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita dimudahkan untuk maksiat, itu berarti Allah sedang menguji keimanan kita. Kita betul-betul takut sama Allah atau sama manusia. Dan ini juga yang perlu kita tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Tanamkan takut sama Allah, bukan takut sama kita, bukan takut sama bapak atau ibunya atau gurunya. Karena kalau kita tanamkan takut sama orang tua, akhirnya kalau bapaknya pergi, alhamdulillah, mumpung haji mumpung gitu. Makanya salah satu wasiat Luqman kepada anaknya apa? Ya bunayya, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihawa innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya apapun yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, baik di langit ataupun di bumi, bahkan di dasar bumi sekalipun, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Karena semua amalan yang kita lakukan pasti akan ada totalannya. Ditanamkan itu kepada anak kecil, supaya takut sama Allah. Apapun yang kamu lakukan, nak, Allah tahu. Nah ini, jadi kita tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Demikian juga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kunci agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tadi dalam surat An-Naml ayat 53 Allah SWT mengatakan, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah kita membentengi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keempat, di antara kunci keselamatan adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Jadi di antara kunci keselamatan baik di dunia maupun di akhirat adalah menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah,
bahwa Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan itu? Masya Allah ya, para sahabat itu ya, mereka satu semangat dalam menuntut ilmu, yaitu dengan bertanya. Yang kedua, pertanyaannya itu pertanyaan berbobot gitu. Pertanyaan tentang akhirat. Pertanyaan bagaimana ya nanti di akhirat supaya selamat, bagaimana wahai Nabi? Itu yang mereka tanyakan. Ya. Sekarang kan kita rata-rata ya pertanyaannya tentang dunia. Wahai Rasulullah Ustaz, bagaimana ya supaya bahagia, ya bagaimana punya anak, ya bagaimana rizkinya lancar. Ya nggak masalah juga sih, tapi bedakan dengan para sahabat. Dahulu pertanyaan-pertanyaan mereka selalu tentang apa? Akhirat. Karena bagi mereka dunia hanyalah apa? Fana. Dunia ini hina. Yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana caranya nanti bisa selamat ya di akhirat. Bagaimana caranya bisa masuk surga, bagaimana caranya bisa ya selamat dari neraka. Itu yang menjadi fokus dan prioritas mereka. Sehingga pertanyaan-pertanyaan para sahabat adalah tentang ibadah, tentang ya kesuksesan di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amlik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabki ala khati'atika. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan ini adalah pesan Nabi SAW yang sangat bagus sekali untuk kita perhatikan. Kunci keselamatan itu, kata Nabi, ada 3. 1, amlik alaika lisanak, jaga lisan. Jaga lisan. Yang kedua, wal yasakka baituk, menetaplah di rumah. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosa. Jadi 1, jagalah lisan. Kenapa? Karena kebanyakan fitnah dan kerusakan itu timbul dari lisan. Kata Nabi SAW, aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan. Banyakkan dosa itu dari lisan, Pak. Syirik, bid'ah, maksiat, bohong dari lisan. Fatwa tanpa ilmu, lisan. Ghibah, namimah, lisan. Ya kan? Mencela, menghina, ya, memprovokasi, lisan. Bahkan sampai ada buku ya Khasaidul Alsun, kamus dosa-dosa lisan. Ya, saking angkai dosa-dosa lisan. Ya, daftari banyak. Ya, ada. Maka kita harus hati-hati dengan lisan ini. Jangan mengeluarkan ucapan kecuali yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik, atau kalau enggak mengatakan yang baik, daripada mengatakan yang buruk, mendingan diam. Maka kita harus berpikir sebelum berucap. Ya, jangan berucap dulu baru mikir. Tapi hendaknya bagi kita untuk apa? Mikir dulu, baru kemudian berucap. Ini bermanfaat apa tidak? Ini ucapan yang saya ucapkan ini baik apa enggak? Ya. Nah, jadi menjaga lisan ini sangat penting, karena banyak orang tidak selamat baik di dunia maupun di akhirat
akibat nggak bisa menjaga lisannya. Disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kuffa alaika hada, tahan lisanmu wahai Mu'adz. Lalu dia mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena ucapan-ucapan kita? Maka Nabi SAW menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhim aw ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, celaka kamu wahai Mu'adz, adakah manusia diseret, ya, pelipis-pelipis mereka, wajah-wajah mereka ke neraka kecuali karena dosa lisan-lisan mereka. Jadi yang bikin banyak manusia itu masuk neraka, diseret ke neraka, itu karena omongan-omongan mereka. Maka kita harus, ya, mengontrol lisan kita, terutama kita yang udah ngaji, ya. Jangan sampai udah ngaji malah, ya, ceplas-ceplos omongannya. Kita harus bertakwa kepada Allah. Semakin ngaji, semakin hati-hati dalam berbicara, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjaga lisan. Ya. Disebutkan dalam hadis, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullahu tukaffirul lisan. Setiap pagi seluruh anggota tubuh kita itu mengingatkan lisan. Mata mengingatkan lisan, ya, telinga mengingatkan lisan, tangan mengingatkan lisan, ya. Taqul ittaqillaha fina, wahai lisan, takutlah kamu kepada Allah, ya. Fa innama nahnu bika, karena kami ini ngikut sama kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau kamu lurus kami ikut lurus. Wa ini wajadta wajadna, tapi kalau kamu bengkok kami juga ikut bengkok. Jadi lisan ini salah satu penentu juga, ya, apakah kita akan selamat atau tidak, ya. Maka kita harus menjaga lisan-lisan kita. Kalau memang nggak bisa mengatakan yang baik, lebih selamat adalah diam. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani juga, riwayat Tirmidzi, man somata naja, siapa yang diam maka dia akan selamat. Ya, termasuk lisan pada zaman kita sekarang. Lisan kedua zaman sekarang adalah tangan. Karena orang sekarang pengen komentar, ya, sekarang lewatnya apa? Media sosial. Hampir pengen ada masalah apa, pengen ikutan komentar. Kate ngomong, ya, kate ngomongi sopo, ya, ustadz bukan, politikus bukan, ya, akhirnya dilampiaskan lewat HP-nya, Facebook-nya, bikin status. Makanya para ulama mengatakan sekarang, ya, tangan itu adalah lisan kedua. Ya, lisan kedua. Hati-hati dengan tangan sebagaimana kita harus berhati-hati dengan lisan. Ya, karena banyak orang terjerumus di dalam kehancuran, ya, dalam dalam kesesatan, penyimpangan karena tangan-tangan mereka. Ya, apalagi sekarang banyak orang bikin konten-konten walaupun melanggar norma-norma agama. Ya, semuanya demi apa? Konten. Cari sensasi. Kemarin yang lagi viral di Gresik ada yang nikah sama kambing, nggak taunya itu cuma konten aja, cari sensasi, udah heboh, gini-gini, jelekkan nama Gresik itu. Makanya kemarin dipanggil,
nangis orangnya. Yang terakhir, yang kelima, al-firaru minal fitan, lari dari fitnah. Jadi salah satu kiat agar kita selamat itu adalah lari dari fitnah, menghindar, menjauh dari fitnah. Fitnah itu dijauhi, bukan malah didekati, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ya, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innas sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah itu dijauhi, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, jauhi, jangan malah dekati. Syubhat seperti apa? Kerancuan-kerancuan pemikiran nyeleneh, pemikiran sesat, bid'ah. Jangan malah kita apa? Deketi, didengerin. Nah ini sekarang juga banyak kajian-kajian di YouTube misalkan dari ustadz-ustadz ahlul bid'ah. Wah, didengerin. Ya, alasannya apa? Ya, gampang, nanti tak seleksi. Ya, tak filter, tak saring. Gak taunya saringannya bolong. Ya. Akhirnya sing melbu subhate, dan dia nggak bisa untuk menangkisnya. Oh iya ya, bener juga ya. Nah ini hati-hati kok. Ya, hati-hati. Nabi SAW dulu pernah mengatakan tentang fitnah Dajjal, man sami'a bid-Dajjal falyan'ah anhu. Siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. Kita disuruh menjauh. Karena kalau dekat-dekat nanti malah tertipu, terfitnah. Ya, banyak orang yang tadinya merasa dia beriman, kemudian dia mendekati Dajjal, akhirnya apa? Kena. Karena al-qulubu dhaifah wasyubahu khattafa. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Demikian juga ya, fitnah-fitnah syahwat. Ya, jangan malah dekat-dekat. Makanya perhatikan tentang ayat zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Allah enggak mengatakan jangan berzina, tapi mengatakan jangan mendekati. Artinya semua yang bisa mengantarkan kita kepada perzinahan jauhi. Ya, jangan malah didekati. Jadi ini penting untuk kita perhatikan agar kita selamat. Ya, selamat dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya, sama seperti juga dalam hadis tadi, kunci yang kedua yang disebutkan oleh Nabi tadi, wal yasa'ka baituk, hendaknya kamu menetap di rumahmu. Apa maksudnya menetap di rumah? Yani jangan ikut-ikutan ketika ada fitnah, nggak usah ikut-ikutan. Mendingan di rumah aja, nggak usah keluar. Ada tawuran misalkan, ada kudeta, ada demo, nggak usah ikut-ikutan. Mendingan tetap di rumah. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya, ini dua petuah Imam Malik yang sangat berharga. Kata beliau, jangan keluar rumah kecuali kalau ada kebutuhan, dan jangan duduk di suatu majelis yang kamu tidak mengambil faedah di dalamnya. Kalau kamu duduk di suatu majelis terus nggak dapat faedah, ya, jangan duduk di situ lagi. Sama yang kedua, jangan keluar rumah kecuali kalau memang ada kebutuhan yang mendesak. Ya, nah, alhamdulillah separuh dari kitab ini sudah kita selesaikan. Insyaallah taala kita sempurnakan nanti pada pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini ya bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini ada pertanyaan. Sebutkan 5 kunci keselamatan
yang sudah dipelajari tadi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, Enggak innal hamdalillah dulu. ya, Enggak innal hamdalillah dulu. Bismillah. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. dan bertakwa. Ya. Kemudian yang keempat, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, menjaga lisan. Kemudian Yang kelima, lari dari fitnah, lari dari fitnah. subhat dan fitnah syahwat. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Fadl. Taib. Tadi ora gelem dah. Selesai. Taib. Tadi sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kunci keselamatan. Lalu Rasulullah menjawab ada 3 kunci keselamatan. Apa saja itu? Ya. Jaga lisanmu, menetaplah di rumah, ojo akeh keluyuran, dan tangisilah ahsan. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadl. Baik, kita demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah SWT menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.